سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dari beberapa teman-teman yang nanya baru mau mulai goes itu pakainya sepeda apa gitu kan. Mau pakai road bike atau MTB atau Celi atau Fiksi atau apa gitu kan. Dan mainnya di mana? Di kota, di gunung, di jalan, di lumpur kan. Bingung gitu kan mau memulai sepeda itu mau yang mana nih beli sepedanya gitu. Atau minjem dulu atau ngerasain dulu atau gimana ya kan. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Ada beberapa teman yang memang dia ya lebih tahu lah dari saya ya kan. Kalau saya ini tahunya genjot aja. Nah, jadi sepeda apa yang cocok nanti langsung kita tanya. Nah, langsung aja kita ke narasumber ya yang paham tentang sepeda. Baik, sepeda itu pada umumnya dibagi dalam 4 jenis. Untuk MTB ini ya, yang pertama adalah XC, yang kedua adalah trail, yang ketiga AM atau all mountain, dan yang terakhir adalah enduro. Ada kelas kelima yang lebih tinggi namanya DH, tapi kita nggak bahas DH. Oke, yang pertama kita lihat yang namanya XC. Berbeda dari 4 jenis tadi, itu terletak pada travel. Di Fox-nya, ini travel namanya, travel. Jadi ukuran inilah yang membedakan antara keempat jenis tadi. Travel bukan itu Bang ya? Bukan yang... Bukan untuk haji ya, bukan. Itu namanya tour. Jadi travel itu jarak ya? Jarak untuk larinya ini, jadi extension. Jarak antara mainnya antara hubungannya sama extensionnya. Nah untuk XC itu dalam range 100 hingga 120, itulah XC. Kebanyakan mereka bermain di 100. Kenapa? XC itu apa Bang? XC itu kepanjangan dari cross country. Cross country. X itu cross, C-nya itu country. Nah, kenapa seperti itu? Cross country itu adalah untuk medan-medan yang tidak memerlukan teknik tinggi. Artinya semua orang bisa agresif, bisa cepat, bermain di tanjakan turunan yang tidak terlalu ekstrim, sehingga memerlukan sepeda yang tidak terlalu spek yang tinggi. Oke, yang kedua yang namanya trail. Trail itu untuk range travel di 120 hingga 130. Ini lebih untuk medan-medan yang lebih berat daripada XC. Yang ketiga adalah AM atau all mountain. All mountain itu di range 130 140. Nah, ini adalah frame all mountain. Bisa dilihat di sini, travelnya lebih panjang. Ini adalah tinggi ya, panjang. Untuk sepeda-sepeda nama AM. AM ini untuk turunan yang lebih curam. Seperti itu. Dan yang terakhir enduro. Nah, ini yang enduro. Ini enduro dengan travel biasanya 150 hingga 170. Kebetulan ini yang 150. Ada lebih panjang lagi. Nah untuk enduro, untuk melengkapi performanya, dia biasanya dilengkapi dengan full sus. Ini namanya full sus, full suspension. Maksudnya ada 2 suspensi depan dan suspensi belakang. Itu full sus namanya. Itu untuk belakang. Kenapa? Itu adalah untuk menambah performanya ketika turunan. Mereka lebih banyak bermain di turunan. Artinya ketika turun, posisi rider itu lebih nyaman, tidak gampang terbalik karena posisinya ini panjang. Nanti ini bisa turun ke bawah dengan setir yang lebih panjang posisi sininya. Biasanya untuk enduro itu handlebarnya ini enggak 800 mm. Lebih panjang, dia posisinya itu lebih gripnya itu lebih nyaman gitu. Sedangkan untuk yang posisi XC dia kan pendek di 680 biasanya. Oh iya, pendek ya. Bermain di 680 hingga 720 panjang dari stangnya. Karena memang tidak memerlukan handling yang terlalu luas. Itulah sekilas mengenai perbedaan sepeda. Jadi pertanyaannya mengenai kenapa kok ini besar, kenapa kok ini satu? Ya. Oke, itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Kita akan bermain di mana nih gitu. Ini berapa banyak? Ada yang kecil gitu kan? Saat ini yang tipe terbaru yang tertinggi hanya sampai di 12 ini. 12 speed namanya 12 gear. 12 dalam satu sprocket ada 12.
Nah, kenapa diperlukan ini 1 atau ini 12 tergantung. Jadi kita cari rasionya sebenarnya. Rasio mana yang kita pakai? Kalau yang depannya udah kecil ya, sini juga nggak terlalu besar, nggak buat apa gitu. Rasio yang kita mainkan. Karena ini 1, biasanya untuk sepeda-sepeda yang kita perlu tanjakan ekstrim. Untuk gear yang single ini, yang paling kecil saat ini hanya ada 30 titnya untuk yang model single. Sementara kalau yang triple seperti itu bisa sampai 22 yang terkecil. Ini double jumlah giginya. Gear yang terkecil. Sementara untuk yang model single itu terkecilnya hanya 30. Ketika kita udah tahu di depan itu 30, maka kita mulai tahu berapa kebutuhan kita untuk yang belakang. Apa kita main di 46, 48, 50 atau 52, itu tergantung. Jadi kita pilih yang mana, tergantung medannya. Terus apa sih kelebihannya antara single sama yang double tadi? Kalau double lah ini, ketika kita bermain di lumpur, ada potensi lumpurnya masuk ke sini. Disebut front dweller. FD ya. FD. Nah, itu yang membuat kadang-kadang rantai ini nggak bisa mulus jalannya. Karena lumpurnya nyangkut sini ya. Lumpurnya nyangkut di situ. Makanya untuk bermain di lumpur, bagusnya disarankan menggunakan yang single. Single chain. Tidak ada part yang bisa terisi oleh lumpur di situ. Nah, ini single ya. Itu single. Kalau ditanya pilih yang mana, tergantung kebutuhan. Silakan antum sesuai kebutuhan akan bermain di area seperti apa. Kalau road bike kita nggak bahas bang ya, karena kita nggak punya unitnya. Kalau road bike biasanya buat di kota ya bang ya. Road bike namanya aja road bike, berarti sepeda jalanan. Jadi itu lebih ke arah aspal. Tapi sekarang road bike itu ada dikembangkan menjadi cyclocross. Jadi dengan model frame-nya road bike, tapi dengan ban yang lebih lebar. Untuk gravel, atau ada nyebut gravel bike, ada nyebut cyclocross. Tapi intinya itu adalah model frame yang road, tapi dengan ban yang bisa dipakai untuk ke area XC. Kalau Sally gimana bang? Sally. Sepeda lipat atau mini velo. Nah, sama ini beda ini. Mini velo itu kelasnya adalah sebenarnya lebih ke arah kelas road bike. Di mini velo itu ada 2, ada yang pakai model fiksi, yaitu yang model solo, adalah cuma 1 speed aja. Mini velo yang fiksi atau mini velo yang menggunakan rasio gigi. Nah, biasanya mini velo itu mereka lebih mengadaptasi ke road. Makanya dia ada yang dipasang pakai dengan drop bar. Masya Allah ya penjelasannya. Emang kita kalau ngobrol tuh harus sama yang ahli. Nah ini sekarang ini yang bingung, kita mau beli sepeda. Harganya berapa bang? Bisa dicicil kah atau gimana gitu kan? Harga itu tergantung sama komponen yang mau kita pasang. Jadi memang kita mau lihat pertama part yang mungkin yang paling utama itu adalah frame ya. Karena frame itu menentukan nanti komponen apa yang masuk di dalamnya. Misalnya dengan frame seperti ini, itu udah pasti harus pakai Fox yang taper gitu. Jadi menentukan semua komponen itu tergantung pada frame apa yang kita beli. Setelah kita mainkan harga. Sementara kalau untuk harga, yang paling ekonomis adalah kita beli full bike rakitan pabrik. Udah pasti lebih murah daripada kita merakit. Kenapa? Karena memang harganya dari pabrik udah harga PO, udah harga yang dalam skala besar, produksi yang massa gitu. Untuk range harga saat ini yang untuk pemula, untuk yang bermain di awal, untuk bermain di wilayah XC, harga yang berkisaran di angka 7 juta lah. Itu sudah oke, 7 juta ke atas. Kalau di bawah itu saya pastikan nggak lama akan upgrade. Jadi kalau beli 7 itu harusnya sih udah nggak perlu upgrade gitu. Daripada beli yang 4 juta gitu ya, tapi ujungnya ganti ini, ganti itu. Goesnya sekali, ke bengkelnya 3 kali gitu ya, hanya untuk ganti-ganti part gitu. Itu lebih memakan waktu. Jadi goes nggak ini? Kok ada sepeda 1 juta, ada sepeda 2 juta, tuh gimana? Rekomen nggak sih kalau buat goes tuh? Kita mau pakai rute-rute yang udah ke arah pinggiran kota, yang perlu tanjakan, turunan dan segala macam. Yang pasti akan ada kendala gitu secara teknis itu. Berarti keawetannya juga berpengaruh ya? Awet itu kan tergantung pemakaian ya. Tapi secara performance maksud saya itu ketika kita harga dengan sepeda harga seperti itu, shiftingnya perpindahan gigi itu tidak semulus yang kelas di atasnya. Atau dari sisi pengereman, itu mereka biasanya pakai rem yang non series gitu ya, kurang pakem di situ, nggak sepakem yang udah series.
Belum lagi ditambah long chair, apa namanya long chair tuh ya? Longgar. Bukan longgar. Lancar. Mulus putarannya itu lebih bagus kencang gitu. Beda antara yang sudah menggunakan sistem seal bearing gitu. Jadi ada pencapaian ya. Ada Jadi pencapaian. part-part tertentu, harga tertentu itu juga ada pencapaian tertentu ya. Memang kita mau goesnya jauh-jauh, terus rutenya memang medannya medan sulit. Ya kita harus sesuai gitu kan. Daripada tak hambur ya kan. Nah jadi gitu ya teman-teman, bagi yang pengen baru mau beli sepeda, ya disesuaikan aja budgetnya berapa, terus disesuaikan goesnya mau di mana, ya kan, medannya seperti apa, budgetnya juga disesuaikan juga. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, yang penting kita olahraga sehat, sudah cukup itu aja. Tadi udah lengkap kayaknya ya, jadi tinggal udah silakan mau beli yang mana. Ayo pulang.